Halo Sobat Honda, selamat datang di channel YouTube Honda Amarta Samarinda bareng saya Dito. Sudah lama nih Honda Amarta nggak menyapa sobat-sobat Honda melalui channel YouTube kami. Setelah kemarin kita sudah membuka Q&A lewat Instagram terkait pertanyaan body repair maupun dengan asuransi di Honda Amarta Samarinda. Oke Sobat Honda, sekarang waktunya kita bahas apa aja yang menjadi Q&A di Instagram kita kemarin. Let's go. Yang pertama ada pertanyaan dari Marina_Yes_Tamila. Min mau tanya, kalau alur klaimnya gimana ya Min? Untuk proses alur klaim yang pertama kita harus pastikan kalau polisnya aktif. Kemudian jika sudah aktif, baru kita bisa melakukan pelaporan ke perusahaan asuransi yang sobat dan teman-teman punya ya. Kemudian setelah dilakukan pelaporan, nanti biasanya dari perusahaan asuransi akan melakukan survei. Setelah dilakukan survei, baru asuransi akan menerbitkan SPK, surat perintah kerja yang bisa dibawa ke bengkel. Nanti dari sudah sampai bengkel, SPK-nya baru bengkel bisa melakukan proses pekerjaan. Jadi kurang lebih alurnya seperti itu ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Indah Putri Halim. Proses klaim asuransi lama nggak ya? Lebih lama dari cintaku padanya. Oke, buat sobat Honda ya. Pada umumnya lama waktu proses klaim dari SPK terbit itu kurang lebih 2-3 hari. Jadi proses sobat Honda melakukan pengajuan klaim sampai SPK terbit itu kurang lebih 2 hari ya. Untuk lama pekerjaannya ini tergantung, bisa dibilang bervariasi dari tergantung proses pekerjaannya banyak atau tidak, perbaikannya seberapa banyak atau seberapa tingkat parah tingkat kerusakan yang akan dilakukan perbaikan. Dengan catatan ya sobat Honda, dengan catatan di sini partnya sudah tersedia. Kemudian ada pertanyaan dari Juniati Paramba. Mimin, kalau mau beli asuransi yang bisa langsung ke dealer nggak? Jawabannya bisa banget. Jadi kebetulan kita ada rekanan asuransi yang kantornya adalah di Honda Amarta. Jadi buat teman-teman yang pengen beli asuransi bisa langsung ke dealer Honda Amarta Samarinda dan langsung kami arahkan ke pihak asuransi. Kemudian ada pertanyaan dari Melinda kita, asuransi yang kerjasama apa aja ya nih? Honda Amarta kita kerjasama sama lebih dari 20 asuransi di wilayah Kaltim ya tentunya. Ada dari Antarindo, asuransi Antarindo, ada asuransi dari BCA, ada asuransi dari Mega, Bank Pacific, Zurich, dan masih banyak lagi. Kita kerjasama semua. Jadi teman-teman yang merasa punya asuransi atau polis asuransi bisa dicek apakah asuransinya bekerjasama sama Honda Amarta Samarinda. Kalau memang kerjasama, jangan ditunggu-tunggu, langsung kita proses klaim. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari ST Etrim. Kalau mobilnya lecet-lecet karena bencana, misalnya banjir atau longsor gitu, itu bisa diklaim nggak? Bisa diklaim ke asuransi juga nggak? Jawabannya adalah bisa ya, selama polis yang dimiliki adalah polis all risk yang memiliki perluasan ataupun cover untuk banjir, longsor atau kebakaran dengan bencana alam ya, itu tetap akan bisa dilakukan proses klaim ya teman-teman. Intinya yang perlu diperhatikan adalah teman-teman harus memperhatikan polisi terlebih dahulu. Kemudian ada pertanyaan dari Zidan ZDNNF_. Bedanya klaim asuransi TLO sama OLIS itu apa ya kalau untuk body repair? Baik, jadi untuk TLO ya, atau biasa disebut dengan total loss only. Jadi TLO sendiri adalah asuransi yang hanya akan melakukan cover atau hanya melakukan ganti rugi itu kalau kerusakannya ataupun biayanya 75% dari harga kendaraannya. Tapi kalau misalkan di bawah tersebut masih kayak penyokrinya, baret, dan biayanya baru bisa dibilang masih di bawah 75%, itu belum bisa cover. Gitu. Ada OLIS sendiri biasa disebut dengan komprehensif. Itu asuransi yang memberikan perlindungan itu yang paling luas ya teman-teman. Mau itu kerugiannya menyeluruh, mau sebagian, mau biayanya di bawah 75% dan 75%, asuransi dapat melakukan cover. Kemudian ada pertanyaan juga dari Esmanda Oktaviani. Kalau asuransi nggak kerja sama, sistemnya gimana ya? Ini menarik ya, sobat Honda yang belum tahu. Jadi pada dasarnya kita bisa melakukan perbaikan ataupun klaim dari semua asuransi ya. Jadi hanya saja yang membedakan adalah prosesnya. Kalau misalkan tidak melakukan kerjasama atau tidak bekerja sama Honda Amarta, maka sistemnya akan reimbursement. Jadi sobat Honda akan melakukan pembayaran secara pribadi terlebih dahulu ke pihak baik gitu. Faktur ataupun nota kwitansi pekerjaan tersebut baru dilakukan reimburse ke pihak asuransi yang ini. Kemudian ada juga pertanyaan dari S. Prestiman. Klaimnya harus datang langsung ke dealer Honda Amarta atau ke asuransi dulu. Oke, jadi pada umumnya ya sobat Honda, pada umumnya untuk proses klaim adalah melakukan pelaporan kepada pihak asuransi terlebih dahulu. Nanti setelah
dilakukan pelaporan, biasanya pihak asuransi, sebagian pihak asuransi itu akan mengirimkan namanya SPE, surat perintah estimasi kepada pihak bengkel, yang nantinya pihak bengkel diminta untuk membuat estimasi dari biaya perusahaan. Ada juga yang langsung memberikan SPK, surat perintah kerja. Itu untuk beberapa asuransi ya, untuk beberapa asuransi yang bekerja sama Honda Amarta, bisa juga, atau ada juga yang mempersilahkan konsumen itu langsung datang ke pihak bengkel. Jadi nanti dari pihak bengkel akan melakukan penyampaian ataupun pelaporan ke pihak asuransi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Julia Lamun, Min, di Balikpapan bisa klaim asuransi juga nggak? Kalau bisa, prosesnya berapa lama? Buat teman-teman ya, mungkin saya sekedar sharing nih, sekedar informasi ya. Jadi untuk Honda Amarta Samarinda, di sini kita adalah satu-satunya bengkel resmi Honda yang memiliki body repair di wilayah Kalimantan Timur. Jadi Honda Amarta adalah merupakan satu-satunya bengkel Honda, authorized Honda body repair yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Memang kita punya beberapa sobat Honda ataupun konsumen yang tersebar di wilayah Kalimantan Timur ya. Ada di Bontang, ada di Balikpapan, ada di Tenggaon, ada di Berau, ada di Pasir, dan masih banyak lagi. Yang mana kita belum memiliki bengkel body repair di wilayah Cabang. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, untuk proses klaim sendiri selama dari asuransi tersebut itu bisa melakukan survei ke domisili sobat Honda, itu bisa dilakukan. Jadi jawabannya adalah bisa. Mau di wilayah Mall Samarinda bisa, hanya saja perbaikannya kita tetap masih di Samarinda. Ada pertanyaan ya selanjutnya, ini masih nyambung dengan pertanyaan sebelumnya dari Juniarti Black. Kalau survei kerusakannya bisa via online atau enggak? Jawabannya bisa banget ya. Jadi untuk konsumen Honda yang berdomisili di luar Samarinda, Bontang, Sanata, dan sebagainya, kita bisa melakukan survei via online. Jadi dari teman-teman asuransi akan membantu teman-teman sobat Honda melakukan surveinya via online. Ini sangat membantu buat teman-teman supaya nggak bolak-balik datang ke bengkel untuk hanya melakukan survei saja. Jadi teman-teman hanya datang ke bengkel ketika unit mobil teman-teman sobat Honda itu siap dikerjakan. Jadi kami dari Honda Amarta sangat memperhatikan pelayanan yang kami lakukan, sangat memberikan kenyamanan untuk teman-teman semua supaya prosesnya cepat, mudah, dan kualitasnya juga sangat baik. Ada lagi pertanyaan dari Andita Sindia. Dokumen apa saja ya yang dibutuhkan buat klaim asuransi? Oke, buat sobat Honda, untuk dokumen yang dibutuhkan adalah KTP, SIM, STNK, kemudian juga di beberapa case ya, beberapa case itu asuransi biasanya ada juga minta untuk surat laka lantas atau berita kejadian terjadinya kecelakaan lalu lintas ya dari kepolisian. Biasanya untuk yang laka lantas ini diminta untuk case ataupun kerusakan yang berat ya, di atas 75% dari kerusakan, dan memang cukup parah ya, kondisinya cukup parah. Nah itu biasanya dari pihak asuransi meminta ini membawa atau melampirkan dari surat adanya terjadinya laka lantas, seperti itu ya. Kemudian ini juga ada, bukan pertanyaan sih tapi lebih ke saran kali ya. Ini ada dari April ya. April, di Berau BP buka juga dong biar makin rame. Ini kita makasih banget nih masukannya buat April. Memang untuk saat ini belum ada ya. Kita juga memperhatikan untuk kedepannya, tentunya kita juga memperhatikan sobat Honda semua dimanapun berada ya, di Berau saat itu juga mungkin makin meningkat untuk sobat Honda di sana. Kita akan sampaikan juga ke pimpinan, semoga saja untuk kedepannya kita bisa buka bengkel body repair di wilayah Berau. Pertanyaan dari Grace Wulandari, untuk warna catnya bisa request nggak? Ini menarik banget ya. Jadi buat sobat Honda, kita bisa banget melakukan request warna sesuai dengan keinginan dari sobat semua. Jadi mau warnanya warna yang tidak ada di bawaan mobil itu bisa. Yang penting nanti teman-teman sobat Honda bisa memberikan referensi kepada kami nih, baik foto bisa, video bisa. Jadi teman-teman bisa menyampaikan ada referensi nih. Nanti dari kami prosesnya kita biasanya akan membuat sampel warna. Kita akan membuat sampel warna. Biasanya kita buat 3 sampel warna nih. Misalkan sobat Honda memberikan kami referensi warna ungu. Nanti dari sobat Honda yang akan memilih mana nih ungu yang paling pas. Nah gitu. Jadi setelah dipilih ungu yang paling pas, barulah sampel ini akan kita gunakan sebagai kita melakukan painting atau pengecatan gitu. Ada juga nih pertanyaan dari Andre Faresa, mobil selain brand Honda boleh perbaikan body repair di Honda Amarta nggak? Jawabannya boleh banget. Honda Amarta Samarinda khususnya di body repair kita menerima semua all brand. Selama dia melakukan repair jasa, pengatokan, baret, lainnya kita bisa melakukan pergantian. Kita bisa melakukan perbaikannya. Untuk saat ini jika memang diperlukan pergantian part,
untuk Honda Amarta kita udah bisa untuk melakukan pembelian spare part dari brand lain ya. Jadi sobat Honda bisa melakukan, ataupun sobat Honda yang memiliki mobil membrand itu bisa membeli dari dealernya terlebih dahulu, baru nanti pengacetannya kita lakukan di Honda Amarta Samarinda. Kemudian ada pertanyaan dari Kredit Fadila, kalau klaimnya ditolak bisa mengajukan banding atau tidak? Jadi jawabannya adalah bisa. Mungkin ini juga masukan ya buat teman-teman sobat Honda semua, supaya prosesnya itu tidak ditolak ya. Perlu diperhatikan ya untuk dokumen-dokumennya. Yang pertama adalah dokumen-dokumennya pastinya aktif. Yang banyak banget yang sering terlewat nih buat sobat Honda adalah SIM-nya tidak aktif, jadi asuransi tidak bisa meng-cover gitu. Kemudian berita kejadian harus dibuat sebenar-benarnya, seaktual mungkin yang terjadi gitu. Jadi jika dirasa dari berita kejadian ini tidak sesuai dengan luka ataupun tidak sesuai dengan kerusakan yang terjadi pada mobil, maka ini akan menjadi pertimbangan yang sulit untuk pihak asuransi, sehingga akan dilakukan penolakan. Jika memang ada, bisa dibilang kita mengajukan klaim ada 2 panel ya dari kerusakan yang terjadi, tapi hanya tercover satunya tidak tercover. Nah, padahal itu ada satu kejadian, bisa itu ada kejadian yang sama. Nah, ini bisa kita lakukan banding ya sobat Honda. Yang penting teman-teman sobat Honda bisa memberikan alasan yang jelas ya, mulai dari kronologi seperti apa, kemudian foto dari kerusakannya itu, dari panelnya yang mana, itu memang berkaitan dengan kejadian yang terjadi. Kemudian yang terakhir, ini ada pertanyaan dari Yupi Lisius. Apakah klaim asuransi ada biaya tambahannya? Untuk biayanya di sini adalah untuk per kejadian asuransi ataupun per klaim adalah 300.000 ya per on risk per kejadian, itu 300.000. Nanti kalau misalkan teman-teman sobat Honda punya klaim lain ditambah yang berbeda, pakai itu dari 2 kejadian, jadi 600.000 ya. Jadi untuk biayanya adalah 300.000 per kejadian. Ini bisa dibilang sobat Honda yang memiliki asuransi, benefitnya adalah hanya perlu membayar 300.000 per kejadian, jadi bukan per panel ya sobat Honda. Jadi kalau misalkan sobat Honda tidak memiliki asuransi, mau melakukan pembayaran pribadi, sobat Honda itu melakukan perbaikannya itu per panel. Jadi per panel itu rata-rata untuk di Honda ada 1 juta. Jadi jika ada 3 panel ya 3 juta. Tapi kalau teman-teman punya asuransi, jika itu dianggap satu kronologi, satu kejadian ya hanya perlu membayar 300.000. Kurang lebih seperti itu ya. Oke sobat Honda, mungkin segitu dulu pembahasan kita terkait klaim asuransi dan body repair di Honda Amarta Samarinda. Jika sobat Honda ada pertanyaan lain terkait body repair, bisa komen di bawah. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami. Sampai jumpa. The power of dreams.